Shalom, Shalom. bisa didengar ya? Bisa Romo, bisa. Oke. Ya, selamat sore komunitas Kerahiman Ilahi, khususnya Paroki Santo Yakobus Surabaya. Pada hari ini saya mengambil tema bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik-titik rendah kehidupan agar kita semakin tahu yakin akan rahmat kerahimannya. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus, bab 10 ayat 12 sampai 13, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak gampang memahami tema kita pada hari ini bila kita melihat hidup itu sebagai hitam putih atau takdir atau kutukan. Ya, namun Tuhan tidak mencobai kita bila kita berada mungkin kalau kita bandingkan dengan orang lain, kita mungkin banyak sekali mungkin yang kita alami tentang duka, pencobaan, dan sebagainya. Sedangkan yang lain itu hanya sedikit saja gitu. Apakah Tuhan itu tidak adil? Jadi kalau kita melihat sisi ini, seperti ini, maka kita akan susah memahami di mana letaknya kerahiman Allah itu. Namun Tuhan memberikan ujian kepada kita agar kita kuat, agar kita semakin dekat dengan Tuhan seperti kisah Abraham dan Musa. Tuhan tidak pernah mencobai atau lebih tepatnya menguji kita agar kita terjatuh. Seperti setan mencobai kita, tapi hanya untuk memberikan pada kita sesuatu yang lebih baik. Jadi saya tidak percaya itu bahwa hidup itu adalah garis ditentukan oleh garis tangan kita, karena saya banyak teman yang tidak mempunyai tangan tetapi nasib hidupnya bagus gitu. Berarti harus ada perjuangan dari kita manusia. Nah, dalam kisah ini kadang-kadang sebelum saya bertobat, walaupun saya sudah di dalam hidup membiara atau jadi imam sampai sekarang, kadang-kadang juga saya masih melihat itu hidup itu seperti ular tangga gitu. Ya, ular tangga dalam artian kadang-kadang kita itu memikirkan nasib cepat naik tangga, kalau udah dunia itu jatuh di angka tertentu langsung beruntung terus gitu naik sampai ke mendapatkan piala gitu. Tapi ada juga hidup itu kadang-kadang kena di ekor ular terus dan jatuh ke bawah terus sampai mulai lagi dari awal dan sebagainya. Ya. Kekuatan Tuhan menjadi nyata dan sempurna justru di saat kita berada di batas akhir kekuatan kita sendiri. Ada dua kisah yang mau saya ceritakan kepada Anda sekalian, di mana letak kerahiman ilahi itu di celah, di tengah banyaknya pergulatan hidup yang saya hadapi sampai sekarang. Ya, adalah kakak saya mati muda, abang saya umur 26 tahun meninggal dan sebagainya, dan itu adalah satu kisah
yang terbesar, tapi itu tidak akan saya seringkan pada hari ini. Tapi sering saya adalah tentang bagaimana saya mau meninggalkan hidup panggilan saya ketika saya itu tahun 2000 waktu saya mau kaul kekal di Filipina Selatan, di mana di tengah peperangan itu dan hampir mau ditabiskan diakon, saya itu mengalami suatu hal yang paling menyeramkan, paling menyedihkan gitu. Sudah setiap hari melihat orang meninggal gara-gara perang, bisa sampai 10-15 orang diberkati di gereja dan sebagainya, dan saya di sana berperan juga sebagai pengurus yang mendoakan gitu. Namun 3 minggu sebelum saya ditahbiskan diakon itu, pastor paroki tetangga saya yang kebetulan juga sebagai penasehat rohani saya dan juga panitia dari tahbisan itu, dia itu ditembak mati gitu. Dan ditembak mati oleh orang yang dia perdamaikan gitu, yang dia bantu gitu. Dan dia itu banyak sekali menjadi negosiator perdamaian antara keluarga, klan, dan juga masyarakat di Mindanao itu di kalangan orang-orang Maranao gitu. Dan dia tahu Al-Quran, dia tahu bahasa setempat dan sebagainya. Nah, ketika saya itu mengumpulkan itu otaknya ke ke plastik gitu, saya tuh waktu itu masih tegar gitu, masih kuat gitu. Tapi sudah saya pulang, saya bilang, ini apa arti hidup saya di sini gitu? Apa rencana Tuhan kepada saya? Saya sudah dikirim ke sini dan mengalami seperti ini. Kalau orang terkenal seperti ini bisa juga ditembak mati seperti ayam. Saya juga menjadi target gitu. Dan akhirnya saya di dalam gereja itu saya umumkan, kayaknya saya itu mengundurkan diri deh. Saya tidak tahan bermisi atau menjalani hidup seperti ini. Ya, seakan-akan bahwa hidup saya tidak mau sia-sia gitu. Akhirnya pastor paroki saya yang juga pernah disandra 2 minggu, sedangkan yang meninggal itu orang Irlandia, kongregasi Kolumban. Dan akhirnya pastor paroki saya yang orang Belgia itu mengatakan, Bert, kamu jangan tergesa-gesa deh, dia bilang gitu. Kamu ambil aja dulu retret 1 minggu atau 3 hari. Saya bilang, untuk apa? Saya tidak mau hidup saya seperti yang terjadi ini, saya bilang gitu. Dan kita masih dalam perkabungan, dan sampai nanti ditahbiskan bayang-bayang ini akan tetap ada, saya bilang gitu. Akhirnya saya memutuskan juga untuk ikut gitu. Jadi saya ambil itu retret 3 hari. Di Pink Sister, yaitu suster-suster yang khusus itu mempersembahkan hidupnya, membuat setiap hari adorasi kepada sakramen Maha Kudus di Kota Batu City. Nah, di sana saya langsung diminta oleh pemimpin biara, waktu itu saya sudah dipanggil pastor, father, dibilang gitu, kami tidak ada pendamping atau pemimpin retret untuk pastor lah. Jadi pastor itu setiap hari aja adorasi, berdoa di depan sakramen Maha Kudus gitu. Dan akhirnya saya jalani. Hari pertama itu saya tidak mendengarkan suara dari Tuhan, bisikan apa, tetap saja galau gitu. Hari kedua juga sama halnya. Dan hari ketiga juga sepertinya sama gitu. Tapi sudah sebelum saya meninggalkan kapel itu, saya seakan-akan mendengarkan suara bisikan dari Tuhan gitu. Kalau memang situasi di tempatmu di mana kamu diutus, ditugaskan, damai, di sana semua orang bahagia, dan segala sesuatu ya sesuai dengan apa yang kau harapkan gitu. Untuk apa kamu saya panggil, dibilang gitu. Itu suara itu muncul dalam adorasi itu. Langsung saya bilang, oh begitu juga ya. Ini kayaknya ini bisikan dari Roh Kudus. Pokoknya itu akhirnya saya mengatakan, saya pulang. Akhirnya sesuai itu saya pulang, saya umumkan tahbisan kita, tahbisan itu diakonat saya itu tetap saja ya dilanjutkan, saya bilang gitu. Dan luar biasa waktu itu terjadi, ribuan orang dan termasuk itu bupati yang orang Muslim itu menyumbangkan itu 1 lembu gitu untuk perayaan itu. Dan itu membawa kegembiraan bahwa di situ memang Tuhan hadir ketika kita
ya mendengarkan dia dan melihat jalannya. Dan dari pengalaman ini saya banyak ya lebih serius lagi untuk mendalami kemana saya pergi, kemana saya berikutnya ketika menghadapi banyak permasalahan-permasalahan dalam hidup begitu. Dan yang kedua, peristiwa yang tidak pernah saya lupakan dan sampai sekarang merubah hidup saya adalah kisah kepergian mama saya. Jadi saya itu disuruh studi psikologi ke Inggris dan baru 3 bulan saya mendapat berita bahwa mama saya itu divonis kanker stadium 4, itu kanker tenggorokan. Jadi itu dia tidak bisa makan Pak karena akan itu makanan akan keluar dari apanya karena gitu. Jadi saya langsung stres sekali waktu itu di Inggris. Bagaimana ini saya ini 1 tahun masa studinya, ini baru 3 bulan. Apakah kongregasi saya akan mengizinkan saya kalau mama saya meninggal gitu? Dan apa yang terjadi? Saya berdoa, saya banyak menyeringkan kepada teman-teman sekolah, dan inspirasi yang paling bagus yang saya dengarkan adalah inilah saatnya dari jarak jauh kamu harus membuat hubungan emosional, hubungan yang baik dengan mamamu. Dan waktu itu saya setiap minggu itu menelepon, walaupun harga telepon waktu itu pakai kartu cukup mahal gitu. Dan itu mempertahankan ya hidup mama saya, dan saya tidak pernah menduga, dan saya sudah telepon dokter bagaimana keadaan mama saya, dibilang, "Oi pastor, kayaknya susah kita prediksi, tapi biasanya kalau stadium seperti ini hitung bulan saja," dibilang gitu. Waduh, ini semakin saya stres gitu. Tapi alhamdulillah bisa saya katakan, saya selesai studi itu, mama saya masih hidup. Dan masih diperkenalkan saya merawat dia ketika saya pulang itu, diperkenankan itu merawat dia selama 2 bulan di sisinya. Untung kepada kongregasi mengerti tentang apa yang pergelutan yang saya alami, dan mama saya itu menjadi ceria, menjadi bisa dikatakan semakin cinta sama saya. Karena memang mama saya tidak mengizinkan saya jadi pastor. Walaupun waktu saya ditabiskan 2002 itu ada dia pendamping saya, dia menangis sebenarnya kenapa harus begini seperti itu gitu. Nah, singkat ceritanya bahwa mama saya itu waktu meninggal itu di pangkuan kakak saya dan saya saksikan gitu. Dan dia tidak banyak menderita gitu. Dan dalam doa kami serahkan dia, "Mama selamat jalan. Ini yang terbaik mungkin direncanakan Tuhan kita bisa, yang selama ini kan mama takutkan bahwa saya tidak hadir dalam waktu mama meninggal gitu. Tapi ini luar biasa," saya bilang gitu. Nah, dari ini saya banyak itu mendapat kekuatan. Dapat kekuatan dari Tuhan, khususnya saya itu selama 6 tahun di Jakarta ini, khususnya di paroki kami yang dekat dengan 4 rumah sakit besar, Pelni, termasuk Harapan Kita, dan ini Pusat Kanker Darmais. Dan yang paling membahagiakan, yang paling saya cintai adalah mengunjungi orang-orang yang sakit kanker gitu. Ya, dan ini memberikan kekuatan baru, kekuatan yang dahsyat dalam hidup saya sebagai imam gitu. Dan ketika saya banyak berinteraksi dengan mereka, menggali cerita kenapa demikian dan sebagainya, saya malahan semakin dikuatkan. Malahan saya dulu paling takut menghadapi kematian, khususnya dengan ini penderitaan-penderitaan gitu. Ya, khususnya dengan kehilangan banyak orang yang saya kasihi dan sebagainya. Jadi inilah sekilas yang mau saya ceritakan, di mana saya menimba bahwa kerahiman Allah itu sungguh dahsyat ketika ya kita berontak, tapi ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita menyerahkan segala-galanya kepadanya gitu. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena Allah sendiri, Yesus sendiri bergulat juga tentang kehidupannya gitu. Ya. Dia mengatakan, "Ya Allah, bila berkenan biarkanlah piala ini berlalu daripada aku." Dan dia, Yesus itu merangkul, sesudah merangkul, dia melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semuanya itu, dan Allah tidak lepas tangan gitu. Dan Allah juga tidak membiarkan dia menanggungnya secara sendirian. Jadi, apa sebenarnya tujuan dari salib itu sendiri? Salah satu bagian terberat sebagai orang yang percaya akan Kristus, kita yang mengikutinya adalah bukan berarti bahwa
kita terbebas dari cobaan dan siksaan. Mengapa Allah yang baik dan penuh kasih mengizinkan orang Kristen atau kita mengalami tragedi seperti kehilangan anak, sakit penyakit, situasi finansial, dan berbagai macam hal yang lain. Jika Allah mengasihi kita, bukankah Ia seharusnya menjaga kita dari itu semua? Bukankah tanda Ia mengasihi kita justru dengan memastikan hidup kita nyaman dan enak? Jelas tidak. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Itu saya suka ini Rasul Paulus, karena dia itu banyak mengalami kasih kerahiman ilahi ketika dia awal-awalnya itu ditolak. Dan kalau kita lihat itu banyak suratnya itu dia mengandalkan, bangga dengan kelemahan-kelemahannya, ya, dan dia juga bangga dengan penolakan yang dia terima dan sebagainya, dan akhirnya dia menjadi rasul bisa yang terbesar dari ke-12 bisa sesudah Petrus. Jadi dia itu menjadi efektif ketika dia menyadari bahwa dia itu bukan siapa-siapa gitu. Dan dia itu juga selalu merangkul salib yang diberikan oleh Kristus kepadanya. Semua hal yang terjadi dalam hidup ini termasuk pencobaan, siksaan, diizinkan terjadi supaya tujuan itu bisa tercapai. Tujuan apa? Yaitu suatu proses pengudusan. Diasingkan untuk tujuan ilahi bisa hidup dalam kemuliaannya. Ya, saya suka gambar-gambar ini. Karena apa? Karena Allah itu mengulurkan dia sebagai manusia, sebagai Tuhan. Dia menjadi jembatan untuk mengulurkan kita, tangan kepada kita yang tercebur kepada kerapuhan, kedosaan, dan sebagainya. Dan dia suatu hari bila kita yakin akan kerahimannya, kita juga akan digendong, kita akan dipermuliakan juga bersamanya. Ya, ini dari 1 Petrus saya ambil, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang sejati bisa diuji melalui pencobaan yang dialami seseorang sehingga ia bisa yakin kalau imannya itu nyata dan akan selamanya bertahan. Jadi kita itu seperti emas yang semakin dimurnikan dan akhirnya itu emas menjadi emas murni yang tulen gitu. Jadi tidak ada kata sedih ya untuk ketika kita dalam keterpurukan, ketika itu kita seperti roda pedat yang yang selalu yang kadang-kadang di bawah dan di atas gitu. Jadi akan ada saatnya di atas juga, ada juga saatnya di bawah, bukan berarti hitam putih, tapi dalam suka dan duka kita harus tetap tersenyum gitu. Menikmati apa yang mau dikehendaki Allah dari peristiwa yang kita hadapi gitu. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini Paulus lagi kepada umat di Filipi. Sungguh luar biasa. Kemudian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihinya. Ya, kadang-kadang hidup seperti apa yang terjadi ini adalah beberapa lukisan. Saya suka tentang lukisan dan saya pelukis. Tapi kadang-kadang goresan yang sekecil manapun yang baik dianggap mata kita itu tidak ada nilainya, malahan bernilai gitu. Ini kalau saya simak, saya mati lukisan yang 3 ini, saya pikir tidak laku ini kalau dijual di Indonesia ini 2 juta atau 1 juta gitu. Tapi ini harganya berapa ini? Ya luar biasa, sampai 575 miliar gitu. Ada ini satu yang sebelah kanan ini 1,3 triliun. Siapa mau beli gitu? Ini suatu kesalahan mungkin di mata pelukisnya, tapi dia tidak, ya
menduga gitu bahwa ini merupakan karya lukis yang sungguh-sungguh dahsyat dan ya diperebutkan orang gitu. Jadi ini salah satu, jangan pernah coretan apa, goresan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu berarti di mata Tuhan. Ya, Allah telah berjanji kalau tidak ada pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saya ulangi dari yang saya baca tadi itu 1 Korintus 10 ayat 13. Dan yang terakhir adalah menerima dan merangkul salib bukan sekedar keharusan sebagai pengikut Kristus, karena itu akan membantu kita untuk bertumbuh, membentuk kita lebih kuat, dan salib selalu menyelamatkan. Bagi kita, salib merupakan cara Tuhan mengangkat derajat martabat kita, sehingga kita yang dulunya berkubang dalam lumpur dosa, diangkat kembali ke permukaan, dan menjadi ciptaan baru di matanya. Permenungan, apakah masih ada alasan Anda untuk tidak bangkit dan bahagia? Merenunglah dalam kedalaman. Bawalah dirimu, bebanmu kepada Tuhan. Pasti dia mendengarkan, cepat atau lambat. Minta kerahimannya, jamahan kuasanya, dan kamu akan dipulihkan. Tuhan memberkati. Sebelum ibadat kita ini selesai, Romo, kami mohon Romo memberikan doa dan berkat penutup. Silahkan, Romo. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah mau menyelesaikan Kerongka Kekerahiman Ilahi pada jam 3 sore hari ini, dan juga mendengarkan sabdamu yang menguatkan persiaran hidup kami. Secara khusus saya mohon berkat-Mu untuk komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya, agar Engkau tetap setia menyinari mereka dengan keilahian-Mu, khususnya ketika mereka mengalami banyak tantangan di dalam hidup. Buat mereka percaya bahwa tidak ada istilah hidup ini adalah takdir atau kutukan, tetapi semua itu Kau rencanakan untuk membuat hidup kami lebih berwarna dan juga hidup kami lebih berarti, supaya kami lebih kuat untuk menghadapi yang mungkin di hari esok masih banyak pergumulan, tantangan yang lebih berat yang akan kami hadapi. Dengan menimba memasuki pengalaman kerahiman-Mu dalam suka duka kehidupan kami, kami yakin bahwa Engkau akan tetap mendampingi kami, mencurahkan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah putra-putrimu yang ada secara daring ini dengan kuasa-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.